Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Rizky Permana dari Teknik Elektrode dengan NIM 22121911009. Di sini saya akan melanjutkan materi dari video sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang op-amp ya. Yang pertama adalah penguat pembalik atau inverting amplifier. Di video kemarin sudah dijelaskan apa itu inverting amplifier. Adalah op-amp yang menguatkan dan juga membalik fasa sinyal outputnya. Jadi kalau op-amp inverting ini ditinjau dan dilihat dari gambar rangkaian, ini gambar rangkaiannya, itu inputan dipasang ke terminal negatif pada op-amp. Nah, ini dipasang pada terminal negatif pada op-amp. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu tegangan RF sama dengan IRF atau diuraikan lagi VI per RI kali RF. Nah, untuk menghitung tegangan RF ini ya rumusnya. Nah, ini polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran tegangan output, maka untuk menghitungnya adalah tegangan output sama dengan negatif tegangan RF. Nah, ini rumusnya tegangan output sama dengan negatif tegangan RF diuraikan lagi negatif FI per RI kali RF. Bisa diuraikan kembali negatif FI per RI dikali tegangan input. Jadi untuk RF adalah resistansi feedback ya. Nah, ini gambar rangkaiannya, contoh gambar rangkaiannya. Jadi yang menentukan besar tegangan output pada op-amp inverting adalah seberapa besar resistansi feedback dibagi resistansi input dikalikan dengan tegangan input. Ini dikalikan dengan tegangan input. Ini rumus tegangan output pada op-amp inverting. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Diketahui RF sebesar 100 kilo ohm, RI-nya 10 kilo ohm, dan VI-nya 1 volt, dan juga RL-nya 25 kilo ohm. Hitung arus, tegangan output, penguatan, arus beban, dan arus output. Untuk penyelesaiannya adalah di sini yang pertama adalah menghitung arus ya. Arusnya VI per RI. Nah, 1 volt per 10 kilo ohm hasilnya adalah 0,1 mA. Jadi untuk arus di sini, besar arus di sini adalah 0,1 mA. Untuk tegangan output sama dengan negatif RF per RI dikali FI. Jadi min 100 kilo ohm per 10 kilo ohm dikali 1 volt. Nah, hasilnya adalah negatif 10 volt. Bisa dilihat ya di sini asalnya untuk tegangan inputnya 1 volt, sedangkan untuk tegangan outputnya sebesar 10 volt. Adanya penguatan tegangan ya, ini bisa dilihat. Untuk tanda negatif di sini hanya sebuah tanda bahwa telah terjadi perubahan fasa. Nah, untuk selanjutnya adalah penguatan ACL. Nah, ini ACL atau penguatan. Negatif 10 per 1 sama dengan min 10. Rumusnya adalah min RF per RI. Nah, jadi penguatan di sini adalah 10 kali. Nah, untuk selanjutnya arus beban 0 min tegangan output per RL. Jadi 0 min negatif 10 per 25 kilo ohm. Jadi hasilnya 0,4 mA. Untuk arus outputnya I ditambah IL, jadi 0,1 ditambah 0,4 hasilnya 0, mA. Jadi ini adalah semua cara-cara untuk menghitung dari op-amp sendiri.
Jadi selanjutnya ada contoh soal berikutnya. Nah, diketahui tegangan RF 250 kilo ohm, RI-nya 10 kilo ohm, FI-nya negatif min 5 volt dan RL-nya 25 kilo ohm. Hitung arus, tegangan output, penguatan, beban, arus beban, dan arus output. Nah, untuk penyelesaiannya I sama dengan FI per RI sama dengan 0,5 volt per 10 kilo ohm. Hasilnya 0,05 mA. Jadi untuk arusnya di sini untuk rangkaian yang ini adalah 0,05 mA. Untuk VO-nya sama dengan negatif RF per RI kali FI 250 kilo ohm per 10 kilo ohm. Ini negatif ya. Dikali negatif 0,5 volt, hasilnya 12,5 volt. Nah, karena inputannya negatif, ini hasil FO-nya. Ini karena inputannya negatif sebentar kita bahas dulu gambarnya. Nah, karena inputnya negatif memiliki tanda polarisasi negatif. Nah, untuk jadi gambar rangkaiannya, jadi kutub negatifnya yang masuk ke op-amp. Bisa dilihat gambarnya. Kalau untuk contoh soal sebelumnya, kutub positifnya yang masuk ke op-amp. Nah, kalau untuk yang ini adalah masuknya negatif. Kutub negatifnya masuk ke op-amp karena untuk inputnya negatif 0,5 volt. Nah, untuk soal sebelumnya kan input tegangannya positif, jadi hasilnya negatif. Sedangkan untuk soal yang ini, inputnya negatif, jadi otomatis outputnya berubah menjadi positif, yakni 12,5 volt. Nah, selanjutnya adalah penguatan. Negatif 250 kilo ohm per 10 kilo ohm. Jadi penguatannya ada 25 kali. Untuk arus bebannya 0 min FO per RL. 12,5 volt per 25 kilo ohm. Hasilnya adalah 0,5 mA. Sedangkan untuk arus outputnya I ditambah IL 0,05 ditambah 0,5. Jadi hasilnya untuk arus output adalah 0,55 mA. Nah, bisa dilihat di sini ada kenaikan tegangan dari negatif 0,5 volt menjadi 12,5 volt dengan mengalami 25 kali penguatan. Polarisasinya juga berubah dari negatif menjadi positif. Itulah fungsi dari op-amp inverting, mengubah polarisasinya dan juga menambah tegangan itu sendiri ya. Nah, jadi di sini selanjutnya adalah ini ada gambaran perubahan polarisasi positif menjadi negatif ataupun negatif menjadi positif. Nah, ini gambar rangkaiannya. Nah, jadi ini FI. Jadi ini FI adalah sinyal tegangan input. Maka outputnya yang awalnya dari 0 derajat itu fasanya akan berubah menjadi 180 derajat atau sebaliknya. Semisal input awalnya ini 180 derajat, maka outputnya dari 0 derajat. Nah, ini dari 0 derajat. Jadi amplitudonya semakin besar dan juga fasanya berubah. Nah, ini op-amp inverting itu seperti ini. Ini gambaran grafiknya, kira-kira perubahan polarisasinya, amplitudonya. Ini contoh gambar rangkaiannya. Nah, kemudian ini ada rangkaian penjumlah pembalik atau inverting adder. Jadi bedanya dengan yang sebelumnya adalah di sini jika rangkaian penjumlah itu inputnya lebih dari 1. Kalau untuk yang dibahas sebelumnya ini inputannya hanya ada 1 input. Nah, ini cuman ada 1 inputan saja. Nah, kalau untuk penjumlahan inputnya itu bisa 2, 3, ataupun 4 bebas.
itu bisa lebih, menyesuaikan saja. Dan otomatis otomatis ada lebih dari satu sumber tegangan, tergantung dari berapa inputannya. Nah, dengan 3 masukan op-amp yaitu V1, V2, V3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan RF, maka rumus yang didapatkan adalah tegangan output sama dengan negatif FI per RI dikali F1 ditambah negatif RF per R2 dikali V2 ditambah negatif RF per R3 dikali V3. Nah, di sini bisa dilihat ada 3 sumber tegangan sebagai inputan, ada V1, V2, dan V3. Bisa dilihat di gambar rangkaiannya sebagai inputan rangkaian op-amp invertingnya. Nah, ini. Jadi nilai resistansi semuanya adalah tidak sama antara R1, R2, dan R3. Sehingga untuk menghitung tegangan outputnya adalah menggunakan rumus yang ini. Nah, rumus ini digunakan jika R1, R2, dan R3 serta RF itu tidak sama. Namun, jika nilai resistansi R1, R2, R3, dan RF itu sama, rumus yang digunakan adalah negatif V1 plus V2 plus V3. Nah, ini jika R1, R2, R3, dan RF itu sama. Nah, jika jumlah masukannya sebanyak R di mana R1 sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan jumlah R, maka rumusnya adalah V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Rn per N. Nah, untuk N ini adalah jumlah R-nya. Jika R-nya ada 3 atau 4 ya tulis saja, sesuaikan. Jadi rangkaian jumlah pembalik atau inverting adder itu rumus tegangan outputnya semua bergantung pada nilai resistansi inputnya. Semisal 3 ya 3. Jadi sangat bergantung ya pada nilai resistansi inputnya, karena lebih daripada satu inputannya. Nah, selanjutnya adalah yang non-inverting. Nah, non-inverting adalah rangkaian op-amp di mana tegangan inputnya dipasangkan di terminal positif pada tegangan op-amp. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari tegangan output melewati tegangan feedback sehingga timbul tegangan pada tegangan RF, yaitu ini resistansi feedback, bukan tegangan feedback. Tegangan RF sama dengan IRF. Bisa diuraikan lagi, FI per RI kali RF. Jadi arus yang masuk itu yang berasal dari resistansi umpan balik. Nah, ini arus yang masuk itu berasal dari resistansi umpan balik. Polaritas positif pada RF pada terminal keluaran tegangan output, maka besarnya tegangan output merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga didapatkan rumus tegangan output sama dengan VRF per E plus FI. Nah, ini hasilnya. Ini tegangan output itu hasil penjumlahan dari tegangan resistansi umpan balik ditambahkan dengan tegangan input. Nah, atau bisa diuraikan dengan rumus tegangan output diuraikan VRF ditambah FI, atau FI per RI dikalikan RF ditambahkan FI, atau bisa juga diuraikan kembali RI per RF dikalikan FI tambah FI. Nah, ini. Atau tegangan output sama dengan RF per RI ditambah 1 baru dikalikan FI. Jadi ini rumus tegangan output yang non-inverting. Nah, di bawahnya lagi ada dengan menggunakan gain tertutup, maka penguatan didapat adalah penguatan sama dengan FO per FI, atau dapat diuraikan lagi RF per RI ditambah 1. Dan untuk
arus beban adalah VO per RL. Jadi ini adalah rumus-rumus non-inverting ya, yang non-inverting. Nah, selanjutnya adalah rangkaian penjumlahan tambah balik. Jadi ini adalah versi yang penjumlahannya non-inverting adder. Berarti di sini inputannya lebih dari satu untuk op-ampnya ya, yang non-inverting. Kalau yang tadi kan ini inputannya hanya ada satu. Nah, hanya ada satu. Sedangkan untuk yang ini inputannya lebih dari satu. Jadi menggunakan konsep yang non-inverting adder. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada positif, op-amp didapatkan VI sama dengan R2 per R1 plus R2 dikalikan V1 ditambah R1 per R1 tambah R2 dikali V2. Nah, berarti di sini untuk inputannya ada dua ya, ada V1, ada V2. Maka tegangan outputnya sama dengan RF per RI ditambah 1 dikalikan R2 per R1 ditambah R2 dikali V1 ditambah R1 per R1 plus R2 dikali V2. Atau bisa disederhanakan tegangan output RF per RI ditambah 1 dikalikan FI, hasil dari FI. Nah, ini adalah rumus dari FI. Jadi lebih simpelnya RF per RI ditambah 1 dikalikan FI. Nah, untuk penguatannya ACL sama dengan FO per FI. Jadi ini memakai konsep superposisi ya untuk rangkaian penjumlah tambah balik. Selanjutnya rangkaian penjumlah tambah balik non-inverting adder N masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF dan nilai RF sama dengan RF sama dengan N-1, maka besarnya tegangan output menjadi F1 plus F2 plus F3. Besarnya tegangan output sama dengan V1 plus V2 plus V3. Kemudian ini ada rangkaian penguat selisih. Jadi ini adalah gambar rangkaian penguat selisih. Jadi op-amp ini selain inverting dan non-inverting bisa juga diimplementasikan pada rangkaian penguat selisih. Terdiri dari penguat pembalik dan penguat tak membalik. Nah, ini. Jadi ini ada op-amp inverting dan juga non-invertingnya ya. Jadi penguat pembalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Maka rumusnya adalah RF per RI ditambah 1 ditambah R1 plus ditambah R1 per R1 plus R2 dikali V2 negatif RF per RI dikali V1. Nah, jika nilai perbandingan resistor seimbang RI per R1 sama dengan RF per R2, maka tegangan outputnya sama dengan RF per RI dikalikan V2 dikurangi V1. RI ini adalah resistansi input pada tegangan V1 ini. Sedangkan untuk R1 ini adalah resistansi input pada tegangan V2. Kalau pada gambar di sini bisa dilihat V2 memiliki dua tegangan yang terhubung secara paralel ya. Ada R1 dan juga ada R2. Untuk resistansi feedbacknya dihubungkan di tegangan R1 ini. Nah, ini itu
untuk RF-nya ini dihubungkan dengan tegangan V1. Dan yang terakhir untuk pembahasan op-amp adalah rangkaian komparator. Selain inverting, non-inverting, dan juga tadi ada rangkaian penguat selisih. Jadi yang terakhir ini op-amp juga digunakan sebagai rangkaian pembanding. Rangkaian pembanding atau komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise atau gangguan. Jadi rangkaian pembanding ini akan menjelaskan seberapa besar tegangan input yang akan dibandingkan dengan suatu tegangan referensi. Ini adalah contoh gambaran rangkaian pembanding. Nah, selanjutnya sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator tegangan output VO didapatkan dari selisih tegangan ED. Yang di video sebelumnya tegangan ED sudah dibahas ya. Jika ED positif, maka V0 sama dengan positif tegangan saturasi dan sebaliknya. Saat noise timbul pada input EN, maka kaki inverting pada input menjadi VI plus VN, VI plus VN, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 negatif VI plus VN atau negatif VIN ditambah VN. Jadi nilai dari sinyal output ini bergantung pada nilai ED-nya. Kalau positif, maka sama dengan positif saturasi, dan kalau negatif, maka akan sama dengan negatif saturasi. Nah, ini contoh gambar grafik dari op-amp rangkaian pembanding. Selanjutnya adalah detektor pembalik penyilang nol dengan histeresis atau inverting zero comparator detector with hysteresis. Jadi ini adalah rangkaian op-amp sebagai komparator untuk inverting dan juga berfungsi sebagai detektor. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback kemasukan positif input. Nah, ini feedbacknya dipasangkan ke masukan positif, sedangkan untuk tegangannya, inputannya dimasukkan ke bagian masukan negatif. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, ada positif tegangan saturasi dan negatif tegangan saturasi. Ciri-ciri utama rangkaian pembanding adalah feedback masukan ditambah op-amp. Nah, ini ada contoh gambar rangkaian yang tadi ya, contoh gambar grafik yang tadi. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, V0 berada pada positif tegangan saturasi dengan tegangan masukan ditambah sebesar R1 per R1 plus R2 ditambah tegangan saturasi. Nah, ini rumusnya. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage. Nah, ini VUT ya, atau disingkat VUT. Selanjutnya, jadi untuk rumusnya VUT sama dengan R1 per R1 plus R2 ditambah tegangan saturasi. Nah, ini untuk rumus VUT-nya, tegangan ED VUT dikurangi VI. Selama tegangan input VI kurang dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan V0 sama dengan positif tegangan saturasi. Bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif tegangan saturasi. Nah, ini contoh gambar grafiknya. Ini anggap saja VUT ya. Sama saja sih seperti yang di penjelasan sebelumnya, sama seperti tegangan Vref. Nah, itu yang Vref. Karena tegangan V0 sama dengan kurang dari tegangan saturasi, maka tegangan feedback masukan menjadi R1 per R1 plus R2 ditambah tegangan saturasi.
Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback kurang dari V0, maka dinamakan VLT atau lower threshold voltage ya. Nah, ini tegangan lower threshold. Nah, jadi nilainya VLT sama dengan R1 per R1 plus R2 ditambah positif saturasi. Nah ini jika VLT ini VUT-nya. Nah ini jika lebih dari kurang dari 0 atau kurang dari VUT, VO-nya menjadi positif. Sedangkan jika lebih dari VUT, si grafik V0-nya berubah menjadi negatif. Begitu seterusnya. Hampir sama saja dengan penjelasan yang sebelumnya ya. Konsepnya semuanya hampir sama ya dengan yang sebelumnya yang ada tegangan referensi. Nah, karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis atau VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. Rumus VH adalah VUT dikurangi VLT. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah atau center voltage atau VCTR yang dapat dirumuskan VCTR sama dengan VH per 2. Ini sama saja dengan rumus VA ya, VH ini. Nah, untuk VUT R1 per R1 plus R2 ditambah VSAT. Sedangkan untuk VLT sama dengan R1 per R1 plus R2 dikurangi VSAT. Nah, ini contoh gambarannya ya. Ini contohnya, contoh gambarnya. Nah, selanjutnya adalah detektor tak membalik penyilang nol dengan histeresis. Non-inverting zero comparator detektor with histeresis. Rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise maka akan mengalami kesalahan pada V0 di sekitar crossing. Jadi ini untuk feedbacknya, ini contoh gambar rangkaiannya. Jadi ini untuk feedbacknya dimasukkan ke positif bersamaan dengan inputan. Jadi masuk sebagai feedback dari tegangan masuknya karena yang non-inverting inputan masuknya ke positif. Sedangkan untuk inputan negatifnya langsung ke ground ya. Nah ini contoh gambar rangkaian dari detektor tak membalik penyilang nol dengan histeresis atau non-inverting zero comparator detector with hysteresis. Selanjutnya detektor tak membalik. Nah, apabila R dan feedback sama dengan M kali R, maka besarnya VUT sama dengan negatif tegangan saturasi per M kecil. Sedangkan untuk yang VLT, positif tegangan saturasi per M. Nah, ini contoh gambar rangkaiannya. Di sini ada simbol M kecil, di mana simbol M kecil ini mempengaruhi nilai feedback. Nah, ini mempengaruhi nilai feedback, di mana nilai resistansinya adalah M dikali R. Jadi nilai M inilah yang mempengaruhi nilai VUT dan VLT. Untuk rumus VH-nya di sini masih sama. VH sama dengan VUT dikurangi VLT. Dan untuk V central ini yang VCTR-nya masih sama VH per 2. Nah, detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis, inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembanding tidak 0, tapi suatu tegangan referensi Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V0 dengan referensi sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. VUT N dikali R per R ditambah N kali R dikali Vref plus R per R ditambah N dikali R ditambah tegangan saturasi, tegangan positif saturasi, atau N
per 1 plus N dikali Vref dikali positif V1 per 1 plus N. Dan untuk VLT-nya N dikali R per R ditambah N kali R dikali Vref plus R per R ditambah N kali R dikurang V1. Atau lebih singkatnya N per 1 plus N dikali Vref dikalikan negatif V1 plus dikalikan negatif V1 per 1 plus N. Nah, jadi untuk N kecil ini, di sini ada simbol N kecil. Maksudnya adalah bisa jadi R di sini itu, nah ini N kali R, bisa jadi di sini tuh R-nya lebih dari 1. Jadi N ini adalah jumlah resistansinya dengan catatan nilai resistansinya harus sama. Misalnya di sini dipasangkan R1, R2, R3 dan seterusnya, tapi nilai resistansinya harus sama. Misal R1-nya 3 ohm, R2-nya pun harus 3 ohm juga. Nah, jadi mungkin sekian saja pembahasan tentang materi op-amp dari saya, Yoga Rizky Permana. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materinya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.